Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung saja. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih. Ini kan masih suasana tahun baru nih ya. Oke, teman-teman Jovisah ini udah pada liburan apa belum? Oke, silahkan ditulis di kolom chat. Aku ingin tahu udah pada liburan apa belum sih kalian semuanya itu? Oke, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang libur tapi nggak liburan, ada yang belum, ada di rumah aja. Oke, oke, oke. Jadi untuk malam hari ini kita liburannya cukup di depan HP, cukup di depan laptop, kita mandengin Zoom aja ya. Kita mandengin Zoom aja. Kita liburannya kita mencari ilmu. Sama aku tentunya. Udah kenal aku apa belum sih kalian semuanya? Udah pada kenal apa belum? Ayo tulis Belum. di kolom komentar. Udah kenal aku apa belum? Oke, belum ya? Belum. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Anas. Kak Anas Ulum, biasa dipanggil Kak Anas. Aku dari Bojonegoro, Jawa Timur nih. Mungkin ada teman-teman atau sahabat Jovisa yang dari Bojonegoro juga. Kita boleh meet up loh. Oke, salam kenal semuanya ya. Salam salam kenal. Aku dari Bojonegoro. Oke, aku ingin tahu dong untuk Sobat Jovisa tuh dari mana aja? Dari ujung timur, ujung barat, ataupun ujung selatan, ujung utara, ataupun barat daya. Wah, ada yang dari Lamongan, ada dari Sulawesi, Sukabumi, Bandung, Tangerang, Jombang. Halo Jombang. Oke, boleh dong untuk dikirimin makanan khasnya masing-masing ke rumah aku. Oke, ada yang dari Indramayu, Batu, Boyolali. Oh my God. Ini dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan itu ada semuanya ya? Oke, ada yang dari Kaltim, ada yang dari Papua, ada yang dari Manado. Oke, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih untuk pemateri atau narasumber kita malam hari ini. Ada Kak Maulana Umar. Halo Kak Maulana Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal ya Kak, salam takdim dari saya. Saya Iya. Anas, saya dari Bojonegoro. Salam ya Kak, salam dari Kota Ledre. Iya, siap Mas Anas. Oke, Kak Apa? Maulana Umar sendiri tuh kabarnya bagaimana hari ini? Apakah sehat? Apakah baik sekali? Alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah. Oke, oke, terima kasih Kak Maulana Umar. Untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang nih. Kita akan berbicara dengan teman-teman dari Jovisah Talk, dari Jovisah dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara. Kak Maulana Umar siap? Siap, insyaallah siap. Oke, untuk teman-teman sudah siap semuanya untuk mengikuti Jovisah Talk pada malam hari ini? Siap dong. Siap, Kak. Siap Siap, kan? Kak. Ya kali nggak Siap, siap. siap, Oke, Kak. siap semuanya. Siap. Oke, langsung aja. Kita langsung masuk ke acara yang kedua, yakni pembacaan tilawah. Yang pada malam hari ini akan saya bawakan sendiri. Tapi mohon maaf ya semuanya, karena memang di Bojonegoro sekarang lagi sangat panas, cuacanya sangat gerah. Dan aku memilih untuk memakai kaos ajang. Maaf semuanya ya, maaf. Karena memang kalau pakai baju sih ya masih terasa panas. Apalagi dipakai kipas juga malah panas rasanya. Oke, langsung aku mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila ada makharijul huruf yang salah. Dan semoga dengan bacaan tilawah tadi, acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum acara ini dimulai, Allahumma amin. ingin tanya satu kali. Apakah semua Jovisa Talk, Sobat Jovisa, siap untuk mengikuti acara Jovisa Talk pada malam hari ini? Oke, Siap, boleh Kak. di kolom komentar. Oke, Halo, siap. siap. Siap, insya Oke, Allah. insya Allah Insya Allah. siap, siap. Insya Allah Ya. Oke, ya. sudah siap ya untuk kita berbincang-bincang, kita uh, bertukar pikiran dengan seorang pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, Siap, Kak. Siap, Kak. oke, siap. Terima kasih semuanya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Karena kalau berlama-lama nanti nggak jadi-jadi ya untuk acaranya pada malam hari ini. Oke, langsung saja. Untuk acara inti adalah pemaparan materi oleh narasumber yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Maulana Umar. Halo Ustadz, halo Kak Umar. Halo, ya, Oke, siap. ini nih teman-teman udah pada nunggu Kak Umar untuk menyampaikan materi. Katanya udah pada siap semuanya. Masya Allah. Oke, Siap. oke langsung saja ya teman-teman semuanya untuk materinya akan saya serahkan kepada Ustadz Maulana Umar. Oke, silahkan Kak Umar. Baik. Terima kasih Mas Anas yang luar biasa nih Oke. ya. Dengan kondisi cuacanya di sana. Tetap semangat spirit semuanya. Baik, kita buka terlebih dahulu. Mungkin dari ini Mbak Erina dari Jovisa bisa lihat WA nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, apa yang dicita-citakan semoga Allah mudahkan terijabah, dan yang belum berjumpa dengan jodohnya semoga Allah mudahkan berjumpa dengan yang terbaik yang Allah ridhoi, insyaallah sa'atan wa rahmah sampai hari kiamat nantinya. Insyaallah. Amin. Kemudian salawat dan salam tak Amin ya rabbal alamin. atas keharibaan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhirah insyaallah. Oke, teman-teman semuanya, semoga senantiasa sehat dimanapun teman-teman berada ya. Sebelumnya yang belum kenal saya pribadi, ya saya Maulana Umar Inamul Hasan, ya. Kemudian saat ini sedang studi S3 ya di ilmu syariah, ya. Kemudian S1 S2-nya dulu di hukum keluarga Islam. Nah, supaya teman-teman tahu mungkin background saya ada membahas tentang keluarga Islam juga S1 S2-nya. Dan
ada menulis buku juga, dan mungkin teman-teman yang pernah lihat konten saya ya ada di TikTok ataupun ada di Instagram. Oke, ini mungkin bisa dari panitia share screen ya. Soalnya tadi saya mau masuk dari device yang lain sudah full ya, 300 orang rupanya. Ya, Alhamdulillah Kak, untuk malam hari ini pesertanya sangat luar biasa antusiasnya. ya. Eh, apakah bisa ya? Atau enggak? Kalau nggak bisa, saya dari sini. Cuma nanti saya nggak nampak. Tuh PPT-nya saya kirim ke panitia sudah. Bentar ya teman-teman semuanya, sambil nunggu PPT-nya. Atau dari saya saja ya, coba. Ya, suara saya kedengaran ya? Terdengar, Ustaz. Kedengaran. Kedengaran Kak? Oke, oke, oke. Kedengaran, Nah, Ustaz. ya, jadi kita nggak apa, langsung saja di sini kita materinya tentang ini ya, alasan cowok nggak mau sama kamu. Ya, ini tema besarnya. Nah, kita langsung masuk, nanti ada sesi tanya jawab insya Allah juga. eh, kita cukupkan materinya mungkin setengah jam atau sampai habis. Kemudian nanti setengah jam berikutnya mungkin ada sesi tanya jawab insya Allah kalau sempat. Oke, pembahasan kita malam ini. Nah, ada 4 poin, nanti kita beberapa poin saja yang akan kita bahas ya. Pertama, tentang alasan kenapa lelaki menyukai wanita. Kemudian nanti pikiran lelaki saat wanita menyukainya. Kemudian alasan lelaki tidak mau dengan wanita. Nah, kriteria Islam dalam memilih wanita. Ini sesuai request dari panitia juga ya. Jadi kita akan bahas satu persatu, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Alasan lelaki menyukai wanita. Jadi kalau kita merujuk, mungkin ini sering disampaikan sama yang lain ya. Oke, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Abu Hurairah, tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasbar bidzatid din taribat yadak. Atau kama qala Rasul. Di biasanya para wanita umum pada umumnya ya, itu dinikahi karena ya ada 4 hal lah. Nah, jadi kalau di zaman dulu itu orientasi orang-orang memilih itu ya pertiga yang pertama ini. Kalau enggak karena hartanya, dia orang yang kaya, orang yang mungkin mandiri semuanya, bangsawan gitu ya. Nah, orang yang kaya raya terpandang, atau di hadis yang lain ada yang menyebutkan li jamaliha dulu, yaitu misalnya fisiknya, kecantikannya gitu ya. Kemudian yang ketiga hasab. Hasab itu nanti berbeda dengan nasab ya teman-teman. Kalau nasab itu dia seperti bin itulah. Ya, misalnya saya bin ayah, nanti bin kakek, dan seterusnya ke atas. Nah, itu nasab. Tapi kalau hasab itu lebih daripada nasab tadi, yaitu keturunan dan kecondongan keluarga. Jadi sampai kemana arah keluarganya, kebiasaan keluarganya, adat dan seterusnya, itu juga dipertimbangkan kalau dulunya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, karena agama. Agama, tapi pesan Rasulullah di akhirnya itu fasbar bizatidin taribat yadak. Jadi tetaplah pandang dan pilihlah agama, maka kamu akan beruntung. Kenapa Nabi meletakkan agama di akhir? Itu ada 2 hikmahnya. Pertama, karena memang ini menggambarkan kondisi akhir zaman sebenarnya. Jadi orang-orang di akhir zaman itu tolak ukur memilihnya itu agama itu di belakang, belakangan gitu ya, sekedar formalitas. Ya nanti dia tetap memprioritaskan yang penting kaya, yang penting ganteng gitu kan, yang penting cakep, yang penting dia itu terkenal. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya lihat di konten-konten orang ya ada orang yang artis-artis pengen jadi ini katanya, pengen jadi istrinya, pengen, ada orang yang suaranya bagus pengen jadi istrinya, pengen jadi suaminya katanya kan. Lihat,
tanpa mempertimbangkan bagaimana agamanya. Pokoknya itu dulu lah yang menarik buat hawa nafsunya pertama kali. Nah, itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, ini untuk membedakan cara memilih umat Nabi dengan umat orang-orang terdahulu. Ini kalau orang-orang terdahulu atau orang-orang jahiliyah, itu memilihnya cuma 3 yang pertama aja. Kalau nggak karena harta, pangkatnya itu, kemudian keturunannya dia anak bangsawan, atau dia cantik rupawan. Nah, agama Islam itu yang berbeda sendiri, yaitu kita memilih karena agama. Nah, tapi tetap dibalik bahwa fokuslah pada agama, maka kamu akan beruntung. Nah, harta itu ya bisa jadi memilihnya karena kaya, karena dia merasa mandiri. Tapi ini kita juga sebenarnya boleh ya memilih dengan ini semua. Paham ya? Jadi kita harus pahami bahwa bukan berarti 1, 2, 3 itu nggak boleh sama sekali, bukan. Cuman di sini dalam redaksinya ini pengertian dan juga yang diajarkan oleh para ulama kita bukan menjadikan nomor 1, 2, 3 itu sebagai skala prioritas yang paling pertama. Itu aja maksudnya. Jadi itu penunjang saja. Nah, yang penting dia kunci awalnya itu adalah agamanya dulu. Nanti misalnya agamanya ada bagus, baru kita boleh mempertimbangkan selanjutnya hartanya bagaimana, fisiknya seperti apa gitu ya. Nah, intinya agama harus jadi pemimpin pertama kali. Oke. Okay? Kalau teman-teman misalnya menikah karena dia itu kaya, ya tadi setiap orang yang akan menikah bukan karena agama itu akan mencapai titik masanya sendiri. Nah, itu pesan para ulama ya. Jadi alasan kita kalau selain daripada agama itu akan berhenti nanti di tengah jalan dan nggak ada yang kuat, gitu loh ya. Jadi kalau harta ya nanti tiba-tiba dia bisa jatuh miskin gitu kan. Nah, ataupun kalau teman-teman tahu bahwa nanti kita akan sampai pada fase di mana kita itu bukan memprioritaskan lagi sebenarnya. Bahwa kita sadar yang kita butuhkan itu nanti pertama agama, kemudian yang kedua tanggung jawab, gitu kan. Nah, dari agama, kemudian tanggung jawab dan akhlak yang bagus, sebenarnya nanti kita sampai pada derajat kita butuhnya itu kok. Nah, karena gini, kalau sekaya-kaya apapun orang, kalau dia itu nggak bertanggung jawab, ya nanti kamu nggak akan berharga sebenarnya di mata dia gitu ya. Atau hanya sekedar dibeli dengan uang saja gitu kan. Nanti dia kalau mau selingkuh ya selingkuh aja. Kenapa? Ngapain? Apa yang melarang gitu kan? Dia kalau misalnya mau yang pilih yang lain gitu kan, atau dia mau KDRT, kenapa rupanya? Nah, kalaupun nanti misalnya seganteng-ganteng apapun orang, kalau dia itu nggak nyambung dan akhlaknya nggak bagus, kita nggak akan tenang batinnya. Sebenarnya seperti itu. Nah, ya kan, cobalah teman-teman sini ya, dijumpailah dengan orang yang paling cantik, dengan orang yang paling ganteng. Tiba-tiba dalam keseharian, dia itu nanti nggak mau ngurus anak juga, cobalah. Kemudian dia itu nggak peduli kita misalnya sakit atau tidak. Sama orang tua kita juga nggak peduli. Tapi dia ganteng, nanti kita akan bosan sendiri. Karena kalau misalnya ganteng dan cantik itu menjadi prioritas utama, mustahil para artis itu bisa cerai. Karena pasangan mereka sebenarnya alasan perceraiannya itu bukan karena sudah jelek gitu loh. Tapi karena tadi tidak cocok budaya, ahlaknya sudah tidak bagus lagi gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita mau mempertimbangkan finansial itu boleh juga, tapi jangan sampai yang akhirat atau agamanya itu ditelantarkan. Kan banyak orangnya. Ini bagus finansialnya Kak, bagus finansialnya Ustadz, tapi dia itu masih belum sholat. Ini ya saya bingungnya gini loh teman-teman. Ketika kita sebagai orang yang beriman, orang yang muslim, itu memang meyakini bahwa dalam agama Islam kita diajarkan nikah itu menyempurnakan separuh agama gitu ya. Lalu ada orang yang mencari separuh agamanya itu yang bobrok gitu loh. Jadi kamu itu mau apa ya? Imannya kemana? Arahnya kemana gitu kan? Kalau kamu sadar kamu itu masih setengah, harus disempurnakan dengan setengah yang lain. Tiba-tiba kamu cari yang agamanya bermasalah, baru berharap dia berubah, itu akan menyesal nantinya. Makanya penyesalan terpanjang seorang perempuan ini ya. Ini mungkin dari panitia bisa dimatikan ya, yang teman-teman yang aktif mic-nya. Nah, jadi penyesalannya itu pertama, menerima tunangan dari lelaki yang tidak bagus agamanya dan dia berharap itu berubah. Itu penyesalan pertama biasanya.
Kemudian yang kedua, menggadaikan masa depan hanya karena perasaan atau takut ditinggalkan. Itu penyesalan yang paling hebat bagi perempuan. Hati-hati ya. Itu ini kan paling banyak perempuan. Dan sebenarnya dari para ulama dan dari kitab-kitab itu ada ditulis sebenarnya. Lebih disarankan berhati-hati memilih itu perempuan daripada laki-laki. Sebenarnya seperti itu. Ya kenapa? Karena gini, kalau laki-laki kita ambil apa ya, kemungkinan terburuk contohnya gitu ya. Laki-laki itu salah milih perempuan. Dia nanti ya kodratnya membimbing. Kalau kalau nggak membimbing, kalaupun nanti misalnya ini pembangkang, nggak mau diatur, maka yang perempuan itu hanya menyakiti hatinya doang. Biasanya seperti itu. Misalnya dia entah selingkuh lah kan, atau dia itu pembangkang, nggak mau. Tapi nggak sampai melukai fisik gitu loh. Nah itu ya. Berbeda kalau kita balik kondisinya. Ini saya melihat di faktanya karena saya banyak terjun di lapangan dan buka konsultasi pribadi dan udah ribuan orang yang sudah saya tangani masalah-masalahnya gitu ya. Nah, kalau perempuan salah pilih, dia bukan sekedar yang dilukai itu hatinya, tapi fisiknya bisa. Jarang-jarang ya, nggak tahu ya teman-teman pernah dengar nggak kabar atau berita bahwa ada laki-laki dipukul habis-habisan sama istrinya. Kalau ada pun mungkin nggak tahu di mana gitu ya. Nah, jadi nggak ada. Biasanya kalaupun ada yang dipukul itu istri. Karena secara fisik ya lebih kuat suami kan gitu ya. Nah, ya, makanya lebih berhati-hati bagi perempuan dalam memilih ketimbang laki-laki. Nah, kita lihat realitan juga gitu ya. Jadi ini untuk yang eh, topik yang pertama gitu ya. Jadi ini adalah beberapa poin sebenarnya. Cuman ini dari semua harta fisik, hasam agama ini banyak turunannya sebenarnya. Nanti dari sifat ternyata hanya melihat karena dia itu cantik saja. Yang penting dia tuh bisa orangnya itu selalu perhatian, kan bisa jadi seperti itu. Nah, oke. Ini untuk yang pembahasan pertama. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tapi sebelumnya ini bisa dibaca ya, teman-teman. Dilihat layarnya, bisa di screenshot juga ya. Semaksiat-maksiatnya dan separah-parahnya seorang perempuan. Ketika dia datang kepada Allah dengan sebuah kerendahan hati dan sebuah pengakuan yang jujur dari dirinya. Lalu dia pun mengatakan, "Ya Allah, saya bertaubat kepadamu, ya Allah. Saya ingin hidup lebih baik. Saya mau berhenti dari semua ini. Masa depan yang saya inginkan bukan ada pada masa depan seperti sekarang yang saya lakukan. Maka saya pengen berubah, ya Allah." Kemudian si perempuan ini dia berhenti dari kemaksiatannya itu. Apakah itu pacaran, tenggelam dalam masa lalu yang kelam dan seterusnya. Setelah dia berhenti, dia tidak mengulanginya lagi dan menyesali yang telah berlalu, maka Allah akan pasangkan dirinya bersama laki-laki yang baik juga insya Allah. Karena Allah akan memasangkan orang-orang yang mencintainya dengan orang-orang yang mencintainya yang lain. Lalu dimintalah mereka berdua untuk saling mencintai karena Allah. Ya, ini mungkin bagi teman-teman yang bingung mau move on atau dia terjebak pada orang yang salah gitu ya. Maka ini pesan dari Ustaz Felix ya. Dan untuk perenungan bagi semua teman-teman bahwa jangan putus asa dengan kondisinya sekarang. Mungkin ada yang pernah gagal ta'aruf, gagal pernikahan, dan bisa jadi Allah selamatkan gitu ya dari pilihan yang salah, atau dia ingin bertaubat tapi takut nanti tidak mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Coba nanti direnungkan kalimat-kalimat ini. Bisa kamu baca juga ketika mungkin kamu sholat di tengah malam, sepertiga malam, bahwa yakinlah ketika kita mengejar cintanya Allah, maka akan Allah datangkan cinta hambanya yang mencintai Allah juga. Lalu akan diminta mereka berdua untuk saling mencintai karena Allah. Makanya terkadang jangan insecure ketika kita punya masa lalu yang kelam, namun Allah datangkan yang orang yang baik. Sebenarnya itu adalah jawaban dari doa-doamu, gitu loh kalau kata para ulama. Malaikat itu mau menyampaikan bahwa ketika kamu mungkin punya masalah yang kelam, tapi kamu semua sudah perbaiki semuanya. Lalu Allah datangkan, itu sebenarnya jawaban dari doamu, maka bersyukur. Harusnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menilai orang dari masa lalunya. Masa lalu dia masa lalu, itu urusan dia sama Allah. Kalau sudah kelar, dia bertaubat, maka semuanya akan diampuni. Nah, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang dia diputuskan pacarnya atau ditinggal menikah sama orang yang zalim, maka jangan pernah insecure, jangan pernah merasa putus asa.
ya justru bersyukur karena Allah sedang menjaga diri kita, gitu ya. Ini untuk yang misalnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut nih ya. Kalau lanjut atau tidak ini? Sudah. Kalau lanjut tulis ya di kolom komentar. Ya, semoga bisa mudah dipahami ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang pikiran laki-laki saat wanita menyukainya. Ini sebenarnya relatif banget ya dan banyak sekali. Bagaimana pikiran laki-laki saat wanita menyukainya. Laki-laki yang baik dengan laki-laki yang tidak baik itu berbeda. Nah, ini berdasarkan saya lihat dari fakta lapangan ya, orang-orang yang betul-betul baik, ada orang-orang yang jahat atau yang saya tangani langsung kasusnya itu dari banyak masalah ya yang sudah konsultasi. Nah, kurang lebihnya seperti inilah. Nah, jadi kalau laki-laki yang baik itu ketika ada wanita yang memang betul-betul menyukainya, maka dia bisa jadi pertama menjaga jarak. Menjaga jarak dalam artian dia ingin sampai tiba masanya barulah dia mendekat pada dirimu misalnya kan atau pada diri si perempuan yang menyukainya. Boleh jadi seperti itu. Atau boleh jadi dia diam, laki-laki yang baik. Ya, dia diam karena takut misalnya melampaui batas, itu kan takut membuat baper. Atau kadang-kadang diam itu bisa jadi sinyal dia menolak halus, bisa jadi. Saya bukan buat teman-teman sini overthinkingnya, tapi itu memang realitanya seperti itu. Nah, ada yang diam bingung ada juga. Sama nanti ada juga yang dia orang baik tapi lugu, nggak peka. Dia nggak tahu bahwa wanita ini sedang menyukai dia. Nah, gitu ya. Jadi bisa jadi dia merasa biasa saja gitu loh. Ya kayak pertemanan biasa. Karena nggak semua laki-laki itu peka ya. Nah, tapi biasanya kalau laki-laki yang betul-betul paham agama, dia itu paham sebenarnya. Cuman kita harus paham juga bahasanya. Kita nggak bisa meminta dia itu ngasih jawaban secara langsung gitu ya. Bisa jadi dia memilih opsi yang kedua, dia diam. Tapi diam di sini bisa jadi dia belum siap, atau dia menolak, atau dia sudah ada pasangan atau calon pasangannya. Nah, gitu ya. Jadi bagi perempuan nanti ikhtiar menjemput jodohnya itu yang pertama niatnya itu harus bagus gitu kan. Niatnya bagus, niatnya jangan sampai salah. Jangan karena apa ya? Tertekan umurnya sudah lanjut misalnya atau disuruh orang tua itu nggak boleh dilakukan atau menikah gara-gara semua teman-teman sudah pada nikah gitu kan atau tekanan sosial ya. Atau lain sebagainya itu tidak diperkenankan. Jadi niatnya itu harus bagus. Niatnya karena ibadah kepada Allah, karena mengikuti sunnah Nabi, untuk melindungi diri dari godaan setan, untuk membentengi dirinya dari hawa nafsu, untuk melahirkan anak-anak yang soleh. Itu niatnya yang bagus. Jadi yang selama ini salah niatnya harus diperbaiki ya. Jangan main-main loh. Ini Allah menyebutkan nikah itu misakon golizo. Jangan malah kita jual atau kita gadaikan ini ibadah yang besar ini hanya sekedar gara-gara apa ya? Terpaksa, hanya sekedar gara-gara sayang aja nikah itu habislah nanti. Siap-siaplah. Mempermainkan ibadah Allah dengan niat yang salah. Nah ya. Nah, gitu. Tapi nanti lelaki yang tidak baik itu berbeda. Kalau dia laki-laki yang tidak baik itu bisa dimanfaatkan. Ini saya sering nangani, nah ya. Dimanfaatkan perempuan yang menyukai karena nanti dia bisa melakukan apa saja deh untuk orang yang dicintainya si perempuan ini. Saya sering nanganin kasus kayak gini jadi dihutangin ya atau diapakan dibayarin padahal sudah jelas-jelas jahat gitu ya. Aduh sampai selingkuh juga ya iya nggak diperjuangkan ya iya tapi dia bilang kata dia Ustadz dia mau berubah dia mohon-mohon lagi kembali sama saya nyanyi gitu kan. Ya itu tetap salah. Laki yang tidak baik itu akan memanfaatkan dirimu aja. Kalau enggak dia bohongi. Dia bohongin aja habis lah. Nah, sampai nauzubillah ada yang memanfaatkan untuk kepentingan hawa nafsunya saja, merusak masa depan perempuan. Itu ada. Itu di lapangan ada itu kayak seperti itu. Jadi hati-hati ya. Untuk zaman sekarang itu bentengnya dikuat-kuatin lah untuk teman-teman. Yang laki-laki juga, yang perempuan juga gitu kan. Nah, ini sebenarnya pikiran laki-laki. Saat wanita misalnya ada yang menyukainya. Oke, ini secara umumnya aja ya. Jadi mungkin dapat referensi yang lain juga nggak masalah. Oke, kita lanjut dulu.
Ini. Nah, ini bisa di screenshot juga ya. Kita break dengan quotes dulu. Ini saya semua quotes yang tadi ada di buku saya juga ya, atau di ebook nih. Jangan menikah karena disuruh oleh orang tua, jangan menikah karena terdesak, umurnya sudah lanjut gitu ya. Jangan menikah hanya karena suka. Nggak tahu sukanya kenapa tuh. Jangan menikah karena semua teman-teman sudah pada menikah dan tinggal kita yang sendirian belum menikah. Oke, semua niat itu harus dibuang jauh-jauh. Yang di atas tadi ya, semuanya dibuang. Teman-teman yang mau menikah atau yang akan segera menikah ini ya, atau yang sudah sedang lamaran, sedang tunangan, sedang ta'arufan dan seterusnya, jika ada salah satu dari teman-teman di sini niatnya seperti di atas, diganti malam ini, diganti. Kalau mau selamat pernikahannya ya. Jangan gara-gara ini supaya bahagiakan orang tua. Orang tua nanya-nanya terus. Ini karena umur saya sudah kepala 2, kepala 3, kepala 5, kepala 7 misalnya gitu ya. Atau menikah karena kenapa suka dia? Nggak tahu, pokoknya suka senang aja. Saat dia selalu memberikan saya coklat. Padahal laki-laki yang serius itu ya dia itu yang membawakan kamu itu akad bukan coklat ya. Cuman betapa rendahnya kalau misalnya kita tuh menghargai diri kita itu sebatas coklat ya atau seblak dan seterusnya, seblak Rafael gitu. Atau karena tadi teman-teman sudah pada nikah, Ustaz. Tinggal saya sendiri, baru saya sering lihat di FYP TikTok saya karena mood saya nikah tergantung FYP TikTok katanya. Banyak yang gitu ya. Jadi tergantung FYP TikToknya dia nikah, pengen nikah. Lihat orang yang cerai nggak mau nikah, takut. Tiba-tiba nengok, nanti lihat Ustadz Agam sama istrinya, lihat Ustadz ini sama istrinya pengen nikah, gitu kan? Wisata masa depan, wisata alam liar dan seterusnya gitu ya. Aneh-aneh sebenarnya. Jadi jangan sampai terbawa euforia saja gitu ya, terbawa niat-niat yang palsu, yang nggak tahu yang terlalu berlebihan ekspektasinya, atau termasuk juga niatnya itu supaya lepas dari beban atau transfer beban, itu juga niat yang salah. Dan itu semua niat itu tadi pernah saya jumpai dari semua orang, dan hampir semua itu bermasalah, kacau, dan sampai ada yang bercerai juga ada ya kan. Niatnya untuk itu kok ya, ketika disuruh orang tua ya tiba-tiba orang tua misalnya meninggal dunia karena tadilah, baru ya itu ada yang saya lihat langsung berpisah karena habis niatnya. Jadi jangan main-main ya teman-teman. Karena semua niat itu tidak bernilai ibadah. Jadi ketika kita pasang niat ini dalam ibadah yang Allah sucikan gitu ya, pernikahan, maka siap-siap kita dihantam nanti ya dengan cobaan yang sangat ya, berbagai ujian cobaan yang kita nggak tahu sanggup atau tidak. Jadi niatnya diperbaiki, baru memilih yang bagus dan musyawarah itu tadi ya. Lanjutan tadi cara menjemput jodoh itu ada 3 tadi ya. Niatnya diperbagus, kemudian yang kedua itu milih itu wajib, disuruh kita milih yang bagus, dilihat bebet bobotnya gitu ya, dikenali karakter aslinya, baru musyawarah yang ketiga. Jadi bentuk laki-laki perempuan itu jangan, khususnya perempuan ini yang musyawarah ini sebenarnya dia musyawarahnya kepada siapa Ustadz? Dia pertama musyawarahnya itu kepada orang tuanya, kemudian kepada orang-orang soleh, kemudian dia istikharah. Jadi musyawarah sama dirinya sendiri, sama hati kecilnya, sama Allah juga. Ini ya. Jadi jangan sekedar 1-2 niat baru hanya sekedar milih, tapi kita nggak mau musyawarah. Jadi seakan-akan kita sok tahu. Bisa jadi pilihan kita juga salah. Dan kadang-kadang kita ketika ragu kan kita bingung juga apakah ini ujian atau ini petunjuk. Itu pentingnya kita konsultasi atau misalnya musyawarah kepada orang tua, musyawarah kepada orang-orang soleh, guru-guru kita contohnya. Itu bagus, sehingga nanti insya Allah dapat jawaban yang terbaik. Lanjut, kalau tidak, insya Allah gitu ya. Oke, kita lanjut ke episode berikutnya nih ya. Nah, alasan lagi tidak mau sama wanita. ini bukan supaya apa ya, insecure teman-teman di sini. Yang pertama, ada lelaki. Ini nggak harus kamu langsungnya overthinking. Kayaknya aku yang pertama, aku yang kedua. Nggak usah kayak gitu sebenarnya. Lelaki tidak mau sama wanita, ya pertama bisa jadi bukan tipenya, bukan yang dia inginkan. Jadi berbeda ya laki-laki dengan perempuan.
Laki-laki itu memang secara umumnya disarankan menikah dengan orang yang dia inginkan, sedangkan perempuan disarankan untuk menikah dengan orang yang dia butuhkan. Ya, laki-laki itu sifatnya itu hunter soalnya. Hunter itu berarti pemburu ya. Pemburu, pengejar, orang menargetkan gitu ya. Jadi kalau bukan kamu yang dia inginkan agak sulit nanti. Ya ini untuk misalnya orang-orang yang dia itu tipenya itu memang punya karakter gitu, tersendiri gitu ya. Nah, berbeda nanti misalnya ada laki-laki yang dia itu pakai jalur ta'aruf, nanti bukan yang dia bukan masuk ke kategori ini. Tapi kan ada yang beberapa seperti ini. Makanya berbahaya jika teman-teman di sini menjalin hubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya, habis itu resikonya besar sekali. Nah, apalagi dia itu belum selesai dengan masa lalunya karena dulunya itu ada penghalang seperti restu orang tua. Nah, ini yang berbahaya sekali nih. Dia jadi kalau dia belum selesai dengan masa lalunya, jangan dulu sok-sok jadi pahlawan gitu ya, sampai dia sendiri dulu menyelesaikan masa lalunya. Masa lalunya itu berkaitan mungkin dengan dosanya atau berkaitan dengan mantannya. Nah, jadi ya ini kan kita membahas perspektif laki-laki ya. Nanti sebenarnya dari perempuan juga ada sendiri. Tapi ini salah satunya karena bukan tipenya. Jadi dia tidak mau sama si perempuan. Meskipun dia sebenarnya baik-baik aja, gitu kan? Kemudian yang kedua insecure, bisa jadi dia nggak mau karena insecure. Karena harta si perempuan itu terlalu besar, dia anak bangsawan. Karena ini sejauh wawancara saya dengan banyak laki-laki, titik insecure-nya laki-laki itu bukan karena perempuannya terlalu soleha. Itu saya bisa jamin 90% lah gitu ya. Malah laki-laki itu kalau perempuannya soleha itu senang banget. Nah, tapi rata-rata yang saya jumpai banyak laki-laki itu insecure karena harta. Karena di satu sisi dia masih proses mengumpulkan finansial, ekonominya belum stabil, belum ada pekerjaan tetap. Ternyata calon istrinya itu PNS, gitu kan? Atau status pendidikannya di atas dia dan lain sebagainya. Itu ya, ada yang seperti itu. Akhirnya dia sadar diri dan mundur alon-alon, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga bisa jadi ada yang memang belum merasa belum cocok. Merasa belum cocok bukan berarti kita itu jahat atau kita itu buruk gitu ya teman-teman ya. Memang karena kita disarankan menikah itu dengan orang yang baik, kemudian orang yang cocok dan orangnya mau sama kita. Itu ya, tiga itu ya. Orang yang baik belum tentu cocok sama kita. Begitu sebaliknya orang yang cocok sama kita belum tentu baik. Nah, contohnya gimana Ustaz? Ada orang-orang yang baik dia kan, sholatnya bagus, kemudian dia taat, tapi dia itu nggak cocok karena kalau kita bicara sama dia nggak nyambung. Nah, dia nggak ada orientasinya bagaimana visi misi ke depan keluarga. Pokoknya dia bilang ya kita jalannya aja lah ya, kita sudah pasrah aja lah, semua sudah ditakdirkan dan digariskan sama Allah bla bla bla. Ini nggak gini susah nih. Ini kan nggak dia baik tapi nggak cocok. Nah, atau sebaliknya ada orang yang cocok komunikasi bagus tapi dia nggak baik, nggak sholat dia saat. Tapi kalau saya ngomong komunikasi sama dia nyaman, cocok. Tapi dia dia mabuk ya, iya. Dia itu nggak sholat masih bolong-bolong ya. Nah ini nggak disarankan juga untuk dilanjutkan. Nah gitu ya. Tuh yang ketiga. Ada yang keempat, Allah sedang menjaga dirimu. Jadi bukan berarti. Jadi kadang-kadang ada yang lepas gitu laki-laki sama kamu. Dan ini pernah saya jumpai ya. Ujung-ujungnya malah si perempuan yang insecure. Apakah saya salah? Bla 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 bla. Padahal laki-laki yang dia sedang jalani itu adalah orang yang jahat. Gitulah. Pernah ini saya jumpai bahwa dia itu manipulatif, nggak sholat, dan dia itu sering minjam uang dan nggak dikembalikan gitu kan, dan seterusnya. Tapi itulah tadi karena terlalu sayang ya, terlalu bucin sampai mabuk cinta, nggak sadar diri gitu ya. Dia ketika si laki-laki itu memilih untuk pergi, dia malah menyalahkan dirinya. Itu akhirnya alhamdulillah saya sadarkan. Sebenarnya Allah sedang jaga dirimu. Kamu kan setiap malam doa kan, saya bilang kan. Dan dia mengatakan iya, dia setiap malam ya Allah berikanlah terbaik, jalan yang terbaik, bla 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 bla. Nah, Allah jauhkan sebenarnya jarak dengan dirimu dengan orang yang salah ini sebenarnya karena ingin menyelamatkan dirimu. Cuman karena akalmu belum bekerja secara maksimal, tenggelam karena perasaan, rasa nyaman, janji manis dan kata-kata semuanya akhirnya ngeblank. Akhirnya alhamdulillah sadar gitu kan. Oke. Intinya
apapun yang kita lakukan teman-teman, kalau misalnya seseorang itu bukan jodoh kita, ya nggak akan jumpa jalannya sebenarnya. Begitupun ketika kamu sudah berpisah dengan seseorang, sejauh apapun, sebanyak apapun orang menyukai dia dan lain sebagainya, gitu kan. Maka kalau misalnya dia memang dia adalah jatah kita, itu nggak bisa satupun manusia menghalanginya. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Makanya itulah pentingnya kenapa iman itu harus kuat. Kenapa kita harus berharap murni sama Allah dulu, mengejar cintanya Allah, supaya nggak tenggelam pada cintanya manusia dan berharap sama manusia. Nah, oke, itu ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Ini coba ya, di screenshot boleh ya, dibaca, dihayati semuanya. Zainuddin dihayati, diresapi. Visi misi pernikahan lebih dari sekedar kenikmatan mata saat memandang wajah yang indah dan harta yang berlimpah. Wah, dia itu crazy rich, Ustaz. Oh, ini crazy aja, dia nggak rich dan lain sebagainya. Ini orangnya ganteng, kayak Jeffrey Nicole gitu kan, dan lain sebagainya. Kayak Park Ji Sung, Lee Min Ho, Jimin, Jumin, Jimanju dan lain sebagainya. Namun bagaimana hati tetap saling bertautan, merasakan suka dan duka menuju surga dan ridho Sang Pencipta. Sebenarnya visi misi pernikahan itu lebih dari yang tadi ya. Visi misi pernikahan yang sesungguhnya itu adalah ketika hati itu tetap saling bertautan, merasakan duka, suka dan duka. Makanya sakinah, mawaddah, warohmah itu, sakinah itu Allah yang turunkan. Mawaddah itu kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu kan cinta artinya. Baru rohmah itu kasih sayang. Cinta itu kita yang buat, dan dia berbentuk apa? Persembahan cinta yang terlihat gitulah teman-teman. Itu namanya mawaddah. Itu seperti kita tampil cantik selalu, kita berikan apa ya? Hadiah, kita memberikan harta, itu kan kita ajak jalan-jalan happy-happy, itu mawaddah. Sedangkan rohmah, tapi tadi mawadah itu punya sifatnya temporal kata beliau. Dan itu ada masanya dan bisa habis. 6 bulan, 1 tahun bisa habis. Karena fisik itu, perempuan tidak selamanya fisiknya seperti itu sampai hari kiamat. Akan ada masanya di mana dia ketika mungkin mengandung anak dan sebagainya, sehingga tidak seperti dulu. Atau laki-laki yang dulunya kekar, tiba-tiba setelah menikah kayak bapak-bapak sekarang kan, mungkin rata-rata maju perutnya dan lain sebagainya. Yang sering ngajak jalan-jalan itu akan ada masanya, itu mawaddah. Sedangkan rohmah itu kasih sayang itu nanti sebenarnya membuat kekal dan bisa mendatangkan sakinah itu juga. Apa itu rohmah? Itulah tadi saling support, saling menghargai, saling menerima kekurangan, saling bercerita. Itu rohmah ya. Semoga paham nih. Ini jangan taunya samawa samara samara sakinah mawaddah. Itu nggak tahu maksudnya apa. Kenapa pengen apa? Kenapa pengen nikah? Pengen samawa sama sakinah, tapi nggak tahu apa sakinah mawaddah warahmah itu. Itu ya. Jadi sakinah itu tadi lah. Ketika kita mampu menerima kekurangan dari calon pasangan kita. Nah, itu sakinah di sana. Saling menyempurnakan, tidak menuntut kesempurnaan dan tidak mempersembahkan kesempurnaan. Itulah maksud daripada surat Ar-Rum ayat 21. Oke, semoga bisa dipahami nih, supaya jangan ekspektasi bahwa ketika kamu menikah dengan dia, kamu akan treatment menjadi seorang raja, menjadi seorang ratu, tidak. Atau kamu akan mempersembahkan kesempurnaan, itu nggak bisa. Yang namanya kesempurnaan sakinah itu adalah dengan saling menyempurnakan. Ibarat puzzle. Ibarat puzzle, kita nanti akan ada sisi kosongnya, ternyata kita dilengkapi oleh calon pasangan kita. Begitupun dia punya sisi kosongnya juga, dan kitalah yang melengkapi itu. Gitu ya, semoga paham ini. Jika kamu menyadari bahwa esensi pernikahan yang diajarkan Islam ialah untuk menyempurnakan separuh agama, maka jangan sekali-kali kamu berani mencari separuhnya lagi pada agama yang bermasalah. Oke, semoga bermanfaat nih. Ini bagus nih quotes-nya nih. Oke. Ini bukan sembarang quotes ya, yang mungkin lagi viral. Kamu bisa ada itu banyak komentar gitu ya. Kamu bisa bikin quotes, kamu ganteng, dipanggil Ustadz katanya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, tapi itu saya kutip dari ucapan para ulama juga sebenarnya ya. Cuman diubah bahasanya. Oke, kriteria Islam dalam memilih wanita.
Dia ada hadis dari riwayat Abu Hurairah, ya, semoga ini sekitar 5 menitan lagi atau 10 menitan lagi ini selesai materi kita, lanjut ke sesi tanya jawab nanti insyaallah. Ya, khairun nisa illati idza nazarta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Jadi wanita terbaik kata Nabi itu di sini nggak ada disebutkan dia itu yang sholat 5 waktu selalu gitu kan. Kemudian dia itu yang hijabnya paling panjang dan seterusnya. Nggak ada di sini. Nah, tapi yang disebutkan apa? Dia yang bilang kau pandang membuatmu bahagia. Inilah yang dicari oleh laki-laki kebanyakan ya. Dan membuat suami tenang dan seterusnya. Bilang kau perintah ia menurutinya. Dan, Aku izin udah ke kantor, nggak tahu izin atau enggak. ya, ini siapa nih? Lupa. Tolong ini siapa ini? Mbak atau Mas bisa di mute ya mic-nya yang belum. Oke. Okay. Ya, oke teman-teman, itu iklan sebentar tadi. Jadi dan bila engkau tidak ada, laki-laki itu hilang atau misalnya dia kerja, maka dia menjaga dirinya dan hartamu untukmu, gitu ya. Jadi kurang lebih disimpulkan ada 3 poin. Pertama, menyenangkan pandangan. Dan setiap laki-laki berbeda. Ya, tapi ada satu catatan yang perlu teman-teman catat dan dicamkan dalam otaknya dan pikiran dan hatinya, bahwa kita semua itu akan good looking di hadapan orang yang tulus mencintai kita, gitu ya. Kamu jadi cantik, ganteng itu relatif juga, bahwa semua perempuan itu akan cantik di hadapan laki-laki yang sangat tulus mencintainya. Laki-laki pun seperti itu. Kamu akan terlihat sangat indah, gagah, good looking, bagus itu di hadapan perempuan yang tulus mencintaimu. Jadi apa ya? Semua orang berbeda-beda ya kalau ukurnya melihat cantik dia. Ada yang melihat dari matanya, ada yang melihat dari bulu matanya, bulu hidungnya dan sebagainya gitu ya. Dari kumisnya si laki-laki menjalar kayak ikan lele dan seterusnya, bisa jadi itu membuat si perempuan itu terikat, terpanah dan sebagainya. Oke. Jadi menyenangkan pandangan. Maka bagi laki-laki yang soleh itu dia akan menyenangkan pandangan itu lewat tadi akhlak yang bagus, tutur kata yang mantap, gitu kan? Jadi dia lihat dari akhlaknya yang terjaga. Ada orang-orang yang hanya kesenangannya itu pandangannya mata doang, tapi hati enggak. Jadi kalau orang-orang laki-laki yang betul-betul soleh ya, dia bukan sekedar yang bagaimana perempuan itu menyenangkan pandangan matanya, bukan. Tapi lebih utamanya itu adalah menyenangkan pandangan mata hatinya gitu ya. Dengan kesolehannya itu taat perintah Allah, menjaga diri dan seterusnya. Kemudian yang kedua, patuh. Patuh sini nanti dalam Al-Quran juga ada, dalam Quran surat An-Nisa ya. Oke. Patuh. Contoh patuh itu gimana, Kak? Gimana, Ustaz? Dia kalau bicara itu nggak bernada lebih tinggi dari laki-laki. Kemudian contohnya ini perlu di teman-teman latih juga ya. Tidak memotong pembicaraan. Kalaupun mau memotong, dia mohon maaf dulu. Ini latihan, ini banyak loh yang saya jumpai di di realita lapangan itu. Kalau mau ngomong itu nggak ada izin-izin, langsung dipotong aja suaminya itu. Mau kayak memotong kepalanya aja itu kan. Belum selesai bicara dipotong. Itu menghancurkan martabat laki-laki lah. Jadi nggak suka laki-laki kayak gitu. Jadi kalaupun memotong, mohon maaf dulu, mohon maaf. Atau tunggu dia selesai bicaranya. Nah, itu lebih beradab di mata laki-laki. Atau yang kemudian selanjutnya, mengembalikan keputusan pada suami. Boleh nanti misalnya dalam musyawarah gitu ya. Dirasa ini kurang cocok, jadi akhirnya berkompromi. Tapi setelah berkompromi, dia pun nanti akan kembalikan keputusan. Ya, tapi menurut saya gini bang, menurut saya gini kak, menurut saya gini mas, menurut saya gini beb, abi, papa dan seterusnya. Saya rasa bagusnya anak kita itu sekolah di sini, saya bla 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 bla. Kemudian bagusnya ini tabungan kita itu kita alokasikan ke bisnis ini saja bla bla. Tapi nanti akhirnya di endingnya, tapi ya sudah, tapi mama, tapi saya juga mengembalikan keputusan pada masnya saja. Nah itu lebih respect banget. Laki-laki respect dengan tipe seperti itu. Tidak dengan mengatakan pokoknya aku maunya kayak gini, kamu kalau nggak mau bla 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 itu kan, kayak apa itu, kayak di air gitu, kayak di akuarium blub 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 gitu kan. Nah ini nggak disukai oleh laki-laki sifat seperti itu.
Tapi gimana Ustadz kalau misalnya suami mengembalikan kepada kita, tapi terserah kita. Ya sudah, kalau itu kan ya berarti yang penting kita kembalikan dulu. Saya nurut sama Mas aja lah gimana bagusnya. Kemudian suaminya mengatakan, oh abang, Mas ikut adik aja lah gimana gitu. Misalnya kan karena yang lebih paham masalah ini kamu yang ada di rumah, kamu yang paham manajemen finansialnya, kamu ahli. Ya, kalau kayak gitu berarti nggak apa-apa kita yang membuat keputusan. Yang penting kita sudah izin dulu, itu dia. Oke, ini harus dilatih loh ini ya. Jadi jangan sekedar memilih perempuan dalam Islam itu yang paling panjang jilbabnya. Begini kita bukan apa ya? Bukan merendahkan, bukan. Cuman jangan sampai terjebak pada casing. Itu yang menjadi masalah. Kamu jangan terjebak pada casing laki-laki. Kamu jangan terjebak pada casing perempuan. Terjebak pada casing laki-laki itu gimana Kak? Gimana Ustaz? Ya kamu lihat hanya sekedar dia tuh sering pakai peci doang gitu lah. Kamu lihat dia selalu itu instastory-nya itu selalu yang agama-agamis. Dia postingnya itu selalu dakwah, historinya bla bla, quotes-quotes Islami gitu kan. Nah, jadi kamu nggak bisa menilai orang itu dari casingnya aja, gitu loh. Dia selalu pakaian gamis, Ustaz. Kan kamu belum tentu bahwa keindahan gamisnya itu juga tercerminkan pada keindahan hatinya. Sama juga yang laki-laki, jangan terkecoh kamu lihat dia itu postingannya kayak gini, tapi ternyata bisa jadi di balik itu dia nggak terlalu seperti itu. Ya, tidak semua buah mangga yang kulitnya itu indah indah di luar itu, ketika kamu rasakan daging buahnya itu manis, paham nggak ya, teman-teman? Mungkin pernah ya menjumpai jeruk yang dia itu bukan jeruk perut ya, jeruk apa gitu kan, buah jeruk yang dia itu di kita lihat di kulitnya itu banyak binti-bintinya, bisa jadi biasa saja, tapi manis. Berbeda ada yang terlalu indah dilihat, bersih sekali, tapi pahit, pahit, asam, asin, nano-nano dia. Oke, gitulah. Kemudian yang ketiga amanah, amanah pada harta dan harga dirinya. Oke guys, alhamdulillah ini selesai ya. Maksudnya untuk teman-teman tadi nyatat, alhamdulillah nanti semoga bisa direnungkan kembali ya. Dan poin-poinnya, nah ini bisa di screenshot juga. Tidak perlu merasa takut kehilangan. Jika seseorang itu baik untukmu, dan Allah pun merestuinya, maka Allah akan menjaga hatinya hanya untuk dia dekat dengan siapapun, atau disukai oleh berapa banyak orang pun, maka Allah akan tetap sendirikan dia. Sampai akhirnya dia pertemukan denganmu melalui caranya, cara Allah yang indah. Oke, ini buat teman-teman yang takut ditinggalkan, takut gak jumpa jodohnya. Kenapa seperti itu coba? Itu berarti kita bukan dia yang berkhianat, tapi iman kita yang keropos. Saya malah lebih setujunya seperti itu. Kenapa kita melangkahi takdir? Kenapa kita yang paling mengetahui bahwa rencana kita yang paling bagus? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita terlalu tenggelam dalam masa lalu? Kenapa kita terlalu tenggelam dalam kesedihan? Ya bisa jadi karena kita terlalu meletakkan harapan pada manusia. Kita nggak pernah seperti itu sama Allah. Kita nggak pernah sedekat itu sama Allah, kecuali karena kita ada kepentingan. Itu menjadi masalah kita kan. Sujud-sujud nangis-nangis. Bangun tahajud. Kenapa? Karena ada kepentingan doang. Akhirnya ada misalnya kasus di mana, kenapa ya Ustaz? Saya nggak terlalu sering dekat sama laki-laki dan lagi proses memantaskan diri. Tapi kenapa laki-laki yang selalu datang kepada saya itu ini ada, saya jumpai pertanyaan seperti ini dan itu saya bukukan gitu ya. Nanti tapi ini nggak ada namanya, nggak ada asal daerahnya. Nah, nanti bisa teman-teman pelajari juga ada di sana. Jadi ketika itu dia menyebutkan bahwa kenapa ya saya selalu jumpa orang yang salah selalu katanya. Kenapa yang datang itu selalu orang yang buruk, orang bermasalah. Akhirnya saya jawab bahwa para ulama itu sebenarnya menyatakan bahwa gini, orang kenapa bisa yang datang itu selalu baik, selalu ada orang itu yang selalu datang buruk. Boleh jadi itu cerminan dari hati kita, bukan? Nah, atau ya hati kita itu bisa jadi niat kita yang salah, atau kita yang belum berbenah, kita hanya sibuk mempoles, menghiasi fisik luar saja, gitu ya. Baru saya susun lah. Bukankah itu yang juga kamu lakukan sama Allah gitu loh. Itu saya tulis di buku itu ya. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita selalu datang kepada Allah ketika kita butuh saja atau kita ada kepentingan. Lalu ya apakah kita mengatakan bahwa Allah tidak adil? Kan nggak seperti itu. Malah kita harus mengatakan bahwa diri kita yang tidak adil.
kita sah-sah saja datang kepada Allah ketika ada kepentingan. Lalu kita menyalahkan kalau ada orang datang kepada kita hanya sekedar urusan kepentingan dia hanya apa? Dia hanya terpukau sama fisik kita. Karena kan kepentingan dia. Tapi kita tanpa sadari itu juga yang kita lakukan sama Allah juga. Paham nggak teman-teman? Kita kadang-kadang lupa bahwa kita juga kadang bisa jadi lebih sering datang kepada Allah hanya ketika kita ada kepentingan saja. Dipanggil sayang baper, dipanggil azan mager. Nah, tertampar elit, berubah sulit. Ini manusia zaman sekarang ya. Nah, ya, coba nanti kita sama-sama merenung ya. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita semuanya ya. Ya, untuk teman-teman ya lagi proses memontaskan diri supaya lebih semangat, yang niatnya berbelok dikembalikan, diluruskan kembali gitu ya. Oke, ya, ini sedikit ada promo ya untuk teman-teman di sini, khusus peserta malam ini saja sebenarnya. Dan ini 1 kali 24 jam aja. Semua teman-teman yang tadi saya sampaikan atau mau belajar banyak lagi, karena nggak mungkin semuanya sempat saya sampaikan di sini ya. Nanti bisa dibeli aja ini. Kalau ada rezeki ini untuk 1 kali 24 jam aja nih promonya ya. Nanti kalau yang tertarik buku bekal pernikahan ya, dan yang ibunya juga sudah terjual ratusan, nanti kalau dibeli malam ini atau 1 kali 24 jam sampai besok sore gitu ya, maka kamu bisa dapatkan e-booknya ini nanti dengan harga satunya 25.000 kalau beli satu aja. Atau tanya jawab pranikah ini yang terbaru, nanti insya Allah ini semoga bisa terbit dalam waktu segera ya. Dan ini update sekali ilmunya juga. Kalau bekal pernikahan itu yang saya tulis tahun lalu juga, ya. Tapi kalau misalnya mau beli dua-duanya, itu nanti diskon 50% intinya semuanya, jadi hanya 40.000. Itu linknya ada di bawah atau nanti saya tulis di kolom chat. Ini nanti di opsinya itu silakan pilih dari mana infonya, dari webinar Jovisa gitu ya. Nah, tapi nanti setelah besok malam gitu ya, itu udah berubah lagi harganya. Oke. Mungkin sebagai sedikit gambaran ini ya, nanti mungkin bisa di screenshot ini kalau ini buku yang bekal pernikahan. Nah, jadi daftar isinya itu nanti seperti ini: persiapan sebelum menikah, niat nikah yang benar dan salah, visi misinya, mental, jodoh cerminan diri, dan sebagainya. Atau masih bisa di apa ya, move on dan cara mencari jodoh, istikharah, takdir, bagaimana cara kita membedakan ragu dari Allah atau itu ujian saja, ya kan? Nah, kemudian bagaimana indikator, oh ya, pasangan sekufu itu seperti apa, itu ada di buku bekal pernikahan. Ini ada 11 berita ta'aruf, pertanyaannya apa saja yang perlu ditanyakan saat ta'aruf, cara mengetahui wajah asli seseorang, menyebut nama seorang dalam doa dan lain sebagainya, baru mindset yang salah, itu misalnya menikah supaya dia berubah, nikah tanpa izin dan seterusnya. Ini saya lihat mapan dulu atau nikah dulu, berjuang dari nol, gitu kan? Nah, itu ini untuk yang sebentar. Ya, itu untuk yang bekal pernikahan. Tapi kalau yang tanya jawab pranikah, ini nanti bisa di screenshot juga. Ini daftar isinya ya. Misalnya sejauh apa menyesuaikan frekuensi dari calon itu di sekitar 200 halaman juga. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita ragu dengan finansial dari calon pasangan. Ingin komitmen tapi calon tidak paham. Ini semua dari pertanyaan yang sering masuk. Dan mungkin teman-teman juga akan menjumpai pertanyaan yang sama di sini. Dia, bagaimana menyikapi cowok yang bilang pengen serius, Ustaz? Bagaimana cara membedakan antara cowok itu serius atau main-main? Baru kita berinisiatif untuk ta'aruf online. Bagaimana kita mengetahui watak asli seorang tapi kita nggak pernah temu sama dia. Itu saya bahas semuanya di sini ya. Bagaimana ikhtiar seorang wanita menjemput jodoh, apakah mencari juga atau menunggu saja? Kemudian apakah hukum kita meminta kepastian? Itu nanti kemudian ini nanti di soal yang sama. Ini hampir 100 lah sini ya. Nah, insya Allah semua teman-teman banyak sekali ya. Menguji pasangan yang manipulatif itu seperti apa? Kita insecure pada calon pasangan tadi bagaimana? Bagaimana ketika itu bertabrakan dengan restu orang tua? Kita disuruh menunggu 2 tahun lagi, gimana itu Ustaz? Di sana kan perbaiki finansial dulu atau utarakan niat dulu ini. Kita mau jemput perempuan gitu kan di soal nomor 31. Nah, kita takut ditikung tapi kita masih ingin memperbaiki finansial, bagaimana itu? Nah, mantan tunangan sekantor dengan saya itu pernah saya tangani juga. Udah move on tapi pengen balik, gimana itu Stan? Nah itu ini ya, dan ini semua lah banyak banget nih, sampai hampir sekitar
90-an, 200 halaman ya. Oke, itu gambaran utamanya. Mungkin jadi untuk teman-teman yang oke, itu jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat, ya, sebentar. Nanti saya share di apa ya, di chat. Silahkan bisa diorder 1 kali 24 jam saja, insya Allah. Semuanya itu bermanfaat banget ya. Bisa kamu baca di tablet atau di laptop atau di HP juga. Oke, mungkin itu saja. Kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Insya Allah kita serahkan kepada Mas Anas kembali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mic-nya Mas. Mohon maaf, kedengaran semuanya ya teman-teman. Oke, aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya tadi. Untuk materi kita pada malam hari ini tuh relate banget gak sih sama kehidupan teman-teman semuanya? Oke, coba Banget. dijawab. Oke, relate banget ya kak ya. Oke, relate sangat 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 relate Kak Umar katanya mereka. Oke, dan kita langsung menuju sesi Q&A aja ya kak ya, karena ini sudah ada berpuluh-puluh pertanyaan yang akan diajukan kepada Kak Umar. Masya Oke, Allah. sangat antusiasnya sangat luar biasa. Jadi yang biasanya itu peserta hanya sekitar 200-an pada malam hari ini full kuotanya, Kak. Saking excitednya. Oke, aku bacain satu persatu pesannya ya, Kak ya. Ya mungkin nggak semuanya karena waktunya juga terbatas. Lewat Oke, ini aja, ini Kak. oke. Ini nanti kan ada yang raise hand sama ada yang di kolom chat. Nanti akan aku kombinasiin. Oke, untuk yang pertama dari Kak Putri. Wah, ini langsung ke DM ke Kak Umarnya langsung nih. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya terkait materi ini. Mungkin nanti bisa dijawab. Apakah laki-laki tidak menyukai perempuan yang hatinya terlalu sensitif? Emosinya lebih ke menangis pas lagi selesai sholat. Bukannya hal tersebut lebih baik daripada marah dengan ucapan yang tidak terkontrol, yang menyebabkan bikin dia sakit hati. Oke, silahkan Ustadz, silahkan dijawab dari pertanyaan dari Kak Putri. Eh, Tadi ada agak terputus ya. Coba bisa diulangi gimana Mas? Oke, aman ya Kak untuk suara saya? Oke, oke, sudah. Assalamualaikum Ustadz, mau Mm-mm. bertanya terkait materi malam hari ini. Apakah laki-laki tidak menyukai perempuan yang hatinya terlalu sensitif? Emosinya lebih ke menangis pas lagi selesai sholat. Bukannya hal tersebut lebih baik daripada marah dengan ucapan yang tidak terkontrol yang menyebabkan bikin dia sakit hati. Seperti itu, Kak. Oh, ya. Sebenarnya kita kalau saya biasanya kalau melihat masalah seperti ini saya korek dulu sampai akar masalahnya seperti apa. Itu karena nggak mustahil tiba-tiba nangis kan kalau nggak ada konflik. Masa tiba-tiba orang saya nonton drakor tiba-tiba nangis kan nggak mungkin seperti itu. Otomatis bisa jadi ada konflik antara dia dengan si laki-laki atau pernah misalnya si perempuan pernah buat salah bisa jadi seperti itu. Tapi ini itu kan makanya kita kembali dulu ke asal muasal latar belakang seperti itu. Kenapa? Nah, karena secara umumnya laki-laki itu suka dengan perempuan yang dia itu menunjukkan sifat asli perempuannya. Maksudnya gitu ya. Maksudnya ya perempuan itu dia memang cara meluapkannya nangis, curhat gitu ya. Kemudian dia itu menyendiri gitu kan. Itu sifat aslinya. Nah, itu pada dasarnya, ini pada umumnya. Tapi kan kita nggak tahu akar masalah seperti apa. Dan kan karena yang pernah saya jumpai banyak latar belakangnya. Bisa jadi karena si perempuan itu punya masalah dengan masa lalunya baru terbongkar kan ada bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu sudah baik, baik betul-betul baik, kemudian baru dia meninggalkan gara-gara kamu punya sensitif seperti itu. Tapi kamu bukan orang yang trauma gitu. Nah, maka sebenarnya kamu nggak usah insecure di sana. Wah, ya berarti Allah sedang menjaga dirimu. Sebenarnya seperti itu.
Jadi jangan sampai kayak seuzon sama diri sendiri, baru menyalahkan diri sendiri, seakan-akan kenapa saya nggak diterima. Enggak. Bisa jadi tadi kamu ada di fase yang keempat di mana Allah sudah menjaga dirimu dari pilihan yang salah. Gitu loh. Kamu nggak bisa memaksakan dia dan itu sifat bagus sebenarnya bagi perempuan ya. Selama itu ada di tempat yang bagus, ada di tempatnya, itu nggak masalah. Ya, jadi kadang-kadang perempuan itu harus paham. Saya sering menyampaikan bahwa coba pelajari diri sendiri, kenali diri sendiri. Coba kalau kamu itu adalah orang yang sangat sensitif, mudah nggak enakan, itu sifat yang bagus, tapi jangan sampai salah tempat. Salah tempat itu gimana? Kamu menangisi orang-orang yang nggak berhak kamu tangisi. Kamu kasihan dengan orang yang telah mengkhianatimu, telah melukai dirimu. Itu aneh. Bagaimana kamu bisa mendapatkan sakinah di sana? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi karena ini pertanyaan umum, saya jawabnya secara umum juga ya. Bisa jadi keluar dari jawaban tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz sudah dijawab untuk pertanyaan dari Kak Putri. Bagaimana Kak Putri atas jawaban dari Ustadz Maulana Umar pada malam hari ini? Apakah sudah cukup jelas? Oke, mungkin Kak Putrinya lagi sibuk ya Kak ya? Oh, ada orangnya. Halo Kak Putri. Iya, halo Oke, Kak. oke. Bagaimana untuk jawaban dari Ustadz Maulana pada malam hari ini? Alhamdulillah udah kejawab. Oke, Iya, sudah terima kasih kejawab Ustadz. Ustadz. Oke, Iya. terima kasih juga Ustadz sudah menjawab. Oke, yang kedua Ustadz. Aduh, ini panjang sekali Ustadz, seperti kereta. Seperti kereta. Seperti kereta apa ya? Seperti kereta Argo Bromo. Oke, oke, aku bacain. Dari Kak Putri Fadilah. Halo Kak Putri. Oke, ini aku akan bacain. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mengetahui dia jodoh kita atau bukan? Atau adakah ciri-ciri untuk mengetahuinya? Soalnya aku lagi di fase gagal nikah padahal sudah tunangan. Lalu beberapa bulan setelahnya dipertemukan dengan masa lalu yang sudah pernah lost kontak berkali-kali. Tapi keadaan finansialnya masih belum stabil. Jadi pertemuan kita belum bisa segera ke jenjang yang lebih serius. Hmm. Apakah ciri-ciri spesifik untuk mengetahui dia jodoh kita atau bukan? Terima kasih. Oke, Masya Allah. silahkan Ustadz. Jawab. Nah ya, ini saya menyampaikan mungkin beberapa poin itu saya tulis di dua buku saya itu detail. Kalau misalnya teman-teman mau dapatkan tadi detailnya bagaimana mengetahui ciri-ciri dia jodoh seperti apa, apakah diteruskan atau tidak, bagaimana finansialnya nanti bisa di sana. Tapi ini gambarannya umumnya seperti ini. Ini harus tahu dulu ya, bahwa kita harus kenal sama diri sendiri dulu. Dalam menjemput jodoh itu, kenal sama diri sendiri. Apa kebutuhannya? Sebagai perempuan, sebagai laki-laki, coba disusun dulu. Kamu itu skala prioritasnya seperti apa? Kamu itu orangnya seperti apa? Orangnya mudah apa perasa atau orangnya apa ya nggak enakan, mudah mudah kasihan, kadang-kadang terbawa suasana. Kalau kamu orang tipe seperti itu, maka kamu butuh mentor. Jangan sendirian, jangan sok keren. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertama kita kenali dulu diri kita sendiri. Kemudian setelah kita kenali diri kita, kita susun skala prioritas. Nanti ada kebutuhan, saya tulis itu kebutuhan absolut, kebutuhan relatif. Kebutuhan absolut itu adalah hal-hal yang tidak bisa dinego sama sekali. Itu dia kebutuhan absolut. Ini masalah agama nanti. Karena nanti bisa jadi ada di beberapa orang itu kebutuhan relatif, tapi di kita itu kebutuhan absolut. Misalnya orang tua kita mensyaratkan harus dari suku yang sama. Nah, habis seperti itu. Itu bisa jadi absolut. Ya. Nah, kemudian setelah kita susun, kita diskusi sama orang tua. Ini, orang tua kita itu seperti apa? Apakah mereka punya syarat khusus untuk menantunya? Itu tanya dulu. Ini banyak orang-orang yang sudah tahu orang tuanya keras, malah melangkah sendiri. Habislah nanti kena apa? Menghantam restu orang tua itu berat banget. Dan banyak sekali kasus di mana hubungan yang lama itu berakhir dari restu orang tua. Habis, selesai. Capek kan? Dan itu pernah saya jumpai 10 tahun. 10 tahun, bayangkan teman-teman. 10 tahun menyusun visi misi sama bersama suka duka, habis terhalang sama restu orang tua. Dan orang tuanya itu membuat pilihan yang sangat fatal. Misalnya, kalau kamu tetap lanjutkan, kamu nggak dianggap lagi, dibuang dari kakak. Ibarat gitu. Itu kan berat.
kamu nggak bisa bilang itu ujian lagi. Itu sudah ada permanen, nggak bisa dilanjutkan. Nah, jadi oke, teman-teman, seperti itu, dikenali diri sendiri, dibuat skala prioritasnya, nanti apa kebutuhan yang relatif yang kita masih bisa nego lah. Sama kayak tadi finansial. Kamu kan sebenarnya yang kalau kata Buya Hamka ya, bahwa yang paling penting kamu harus tahu value finansial dia. Dia itu orangnya bekerja nggak minimal, dia itu pekerja keras nggak, dia nggak ngutang riba nggak. Nah, meskipun dia punya belum penghasilan tetap, masih bisa di apa? Ustadz Hanan Attaqi, saya tulis lah ya. Ustadz Hanan Attaqi, beliau cerita bahwa dulunya ketika pertama kali merantau ke Bandung, pertama kali tinggal sama Ustazah Hanin Akira itu di daerah tempat pembuangan sampah. Bayangkan coba. Siapa yang pernah bayangkan itu? Itu sekelas Ustadz Hanan Attaqi lah ya. Bahwa beliau itu tinggal situ, pernah mendaftar mencari pekerjaan jadi kuli bangunan. Itu teman-teman yang sering kalau misalnya ikut ayah amanah gitu, yang pernah, kita kan taunya Ustadznya hebat sekarang kan, terkenal sajahnya juga, followernya banyak. Kita nggak tahu dulu beliau itu seperti itu, bahwa dan pernah sampai beliau juga pernah menjadi penjaga counter HP kok, kata beliau. Itu loh. Sekelas Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim, itu kalau misalnya kita telusuri, mereka itu punya luar biasa, unik sekali. Nah, artinya bukan kita lihat dari materinya, tapi value-nya dulu. Tapi sebelum itu kita juga tanya sama dia punya target menikah kapan? Dan yang permasalahan yang sering saya jumpai, ini pembahasannya panjang lebar. Nah, itulah kadang-kadang pertanyaan ta'aruf itu salah. Pertanyaannya apa? Nanti kamu kerjaannya apa? Kamu sukanya makan apa? Kamu sudah bernafas belum? Tensi kita sama atau tidak? Dan lain sebagainya. Ngapain ditanyakan kayak gitu? Seharusnya yang kita tanya pertama kali, visi misi menikah apa dulu. Kemudian target menikahnya kapan? Kalau dia bilang saya mau pengen fokus kuliah dulu di Mesir 4 tahun, ya sudah nggak usah dilanjutkan lagi hubungan itu. Ngapain? Ini kan banyak sekali. Saya nggak mau, kita sama-sama saling menjaga aja, itu omong kosong, nggak usah dipercaya kayak gitu. Capek kita jaga-jaga, kita tiba-tiba capek hanya jaga jarak orang lain. Jadi masalah finansial itu masih bisa ditolerir sebenarnya, asal dia adalah orang yang punya mental pekerja keras sebenarnya, gitu kan. Oke, jadi gitu ya untuk teman-teman yang punya ada di fase itu, bagaimana cara kita memulai ta'arufnya. Maka nanti itu harus paham prosesnya dulu. Itu harus ada ilmunya. Ada dia namanya, nanti ada 4 tahapan loh itu. Ta'aruf, kemudian nazor, kemudian setelah nazor nanti khidbah, baru akad. Lah, banyak orang-orang yang di ta'arufnya sudah salah, sudah tidak berbobot, tidak berkualitas. Ujung-ujungnya ketika nyaman, habis. Sampai orang-orang nggak sholat pun tetap mau diterimanya tuh. Kan? Padahal sudah jelas visi misinya sudah berlawanan sebenarnya. Ya, emang kamu meletakkan agama itu di kepentingan absolut atau kepentingan relatif? Lalu berekspektasi dia akan berubah, dia janji, padahal sudah berulang kali mengulangi kesalahan yang sama. Inilah orang-orang yang pengen bercita-cita jadi badut gitu ya. Dan sebagainya. Oke, untuk teman-teman ya sudah ordering, sudah banyak notifnya ya. Itu nanti akan diselesaikan oleh kami juga tim, tapi setelah webinar kita selesaikan ini semuanya dulu. Tapi kurang lebihnya itu ya, untuk pertanyaan yang tadi seputar itu. Mohon maaf kalau misalnya belum terlalu sempurna jawabannya. Jadi seperti itu. Allah taala a'lam bishawab. Oke, terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya yang ditanyakan kepada Ustadz Maulana Umar. Bagaimana Kak Putri Fadila, apakah sudah terjawab penuh pertanyaan pada malam hari ini? Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya ya Kak ya. Ini udah ada yang raise hand, ada 4 orang. Di sini, oke, aku mau Kak Saya Dara Kak, Latifah. Kak Dara Latifah. Setelah ini Kak Desi ada sih. Maulani Rizky. Oke, halo Kak Dara Latifah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Dara untuk menyampaikan pertanyaannya ke Ustadz Maulana Umar. Silahkan Kak. Baik, terima kasih Kakak Moderator atas kesempatannya. Izin bertanya Ustadz, saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah berdiskusi dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu mengatakan bahwa beliau itu berstatement bahwa fitrahnya laki-laki itu adalah poligami.
Beliau mengatakan seperti itu karena ada dasar psikologinya juga dan berdasarkan ilmu Islam kata beliau itu seperti itu. Nah, apakah itu benar? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika laki-laki melakukan poligami itu berarti apakah bisa dikatakan laki-laki yang setia dan definisi setia dalam Islam itu sebenarnya bagaimana sih Ustadz? Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya. Sami, jadi Bismillah terkait poligami. Sebenarnya pandangan setiap orang tentang poligami itu berbeda-beda. Jadi dia mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuannya dan itu tidak bisa kita salahkan juga, tidak bisa kita benarkan 100%. Karena saya mempelajari semuanya itu asbabun nuzul ayat tentang ya poligami An-Nisa ayat 3 gitu kan. Kemudian tentang syariat poligami. Kemudian saya mempelajari juga ada di beberapa kitab tentang bagaimana konteks zaman Nabi dulu. Bahwa sebenarnya, tapi ini bukan untuk kita adu ya sebenarnya antara saya pendapatnya dengan orang lain, enggak. Ini perspektifnya apa saya pelajari juga. Bahwa di zaman Nabi itu juga prinsip Nabi monogami sebenarnya. Kenapa? Karena Nabi itu menikah monogami itu selama 25 tahun bersama Sayyidah Khadijah. Dan Nabi poligami itu setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah setelah 2 tahun setelah itu. Dan umur Nabi berumur 52. Sampai 63 itulah Nabi menikah poligami. Nah, jadi pada dasarnya monogami. Cuman kan ya, dulu ada kepentingan-kepentingan syariat dan memang karena ada wahyu yang harus terus berjalan. Seperti misalnya sunah-sunah Nabi di kamar mandi, di kamar. Itu kan nggak bisa dilalui oleh para sahabat. Dan yang bisa melihatnya adalah istri Nabi, termasuk Sayyidah Aisyah yang sangat pintar. Kenapa menikah dengan beliau? Nah, jadi itu banyak konteksnya sebenarnya. Jadi saya bukan mengatakan tidak setuju ya dengan mengatakan fitrah laki-laki, bahwa kalau saya belajar dari guru saya Buya Yahya juga, dan kita lihat kelas Ustaz Adi Hidayah itu mereka nggak sampai poligami ya. Tapi ya tadi itu kalau konteksnya di Arab bisa jadi seperti itu. Saya pernah lihat bahwa di Arab itu berbeda. Mereka itu makan daging unta dan itu ternyata banyak konteksnya di mana istri itu malah menyuruh suaminya itu untuk monopoligami karena dia nggak tahan dibilangnya. Karena ketika konsumsi daging unta terus itu libidonya berbeda. Itu ada sisi psikologi tapi bukan untuk orang Indonesia ya, makanya itu tempe kangkung. Jadi beda. Ya cuman kalau ya ini perspektif yang berbeda saja gitu ya. Intinya apakah benar, itu bisa jadi benar, tapi dilihat dari sudut mana dulu. Nah, bisa jadi tidak benar kalau itu dijadikan dalih untuk pemuasaan. Kalau memang mau mengikuti sunnah, lihat Nabi itu poligaminya dengan semuanya dengan janda yang sudah punya anak. Dan Nabi poligami itu bukan dengan, kalaupun gadis cuma satu, Sayyidah Aisyah, dan itu memang hanya karena kepentingan syariat dulunya. Nah, kalau sekarang yang dipraktekkan apa? Yang dinikahi yang muda-muda semua. Yang istri pertamanya belum meninggal. Kalau dia memang mengatakan dia mengikuti sunnah, itu kalau itu kata guru saya di bidang ahli tafsir itu juga, kalau dia mengatakan memang sunnah, ya dia harus poligami setelah istri yang pertamanya meninggal, sesuai dengan Nabi, yang mana Nabi itu menikah poligami itu setelah Sayyidah Khadijah itu meninggal dunia, dan Nabi ketika berumur 52 tahun barulah Nabi itu poligami. Seperti itu. Ini hanya perspektif yang berbeda. Masalah tadi setia atau tidak, bisa jadi orang, kan masalah poligami itu syariat, dan itu bisa jadi orang itu memang setia dan adil dan dia merasa mampu, yang nggak masalah juga sebenarnya gitu ya. Kalau yang penting kan istri pertamanya ridho, sama-sama ridho. Jadi kita nggak bisa membuat standar diri kita pada orang lain. Bisa jadi kita memang nggak siap dengan sunnah ini. Kita nggak bagi perempuan boleh-boleh saja dia tidak siap untuk dipoligami, tapi dia nggak boleh menolak bahwa ini adalah syarat Islam, kan seperti itu, yang nggak masalah. Nah, jadi kalau setia itu sebenarnya setiap orang mungkin punya definisi yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya setia itu ya ketika seseorang itu selalu ada di jalan Allah saja, dia takut sama Allah udah cukup banget sebenarnya ya. Karena kalau orang nggak takut sama Allah, itulah kalau dia nggak takut sama Allah, kenapa dia harus takut sama kamu? Apa yang menghalangi dia untuk tidak untuk dia tidak berlaku KDRT, atau dia tidak selingkuh misalnya, nggak ada kan? Makanya agama itu penting. Tapi agama itu dinilai bukan sekedar dari zohirnya saja gitu ya, tapi dari pengamalan agamanya, dari keinsyafannya ketika dia berbuat salah. Jadi jangan terjebak pada menilai agama itu dari casing.
Ini saya lihat dia habis Quran Ustaz. Ya, kamu nggak bisa menilai dari habis Quran itu doang gitu loh. Nah, jadi seperti itu ya. Allah taala alam bisawab. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih juga atas Kak Dara. Bagaimana nih Kak Dara? Apakah udah terjawab total semuanya? Apakah udah terjawab lunas untuk pertanyaan pada malam hari ini? Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Oke, untuk, nah ini adalah yang terakhir ya Ustadz ya. Karena mengingat, karena waktunya sudah semakin malam, jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya, tapi nggak saya bacakan dan kirimkan ke, nggak saya tanyakan ke Ustadz Maulana Umar, bisa DM langsung ke Instagramnya Kak ya Kak. Ya Ustadz ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dan untuk yang terakhir, pertanyaan dari Kak Desi Maulani Rizky. Oke, terima kasih. Oke, silahkan Kak Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas ke sana? Oke, jelas Kak. Oke, eh, kebetulan saya ini sedang ada sedikit problem gitu. Maksudnya saya tuh memiliki hubungan dengan doi. Nah, di mana hubungannya itu kurang lebih udah 3 tahun seperti itu. Dari mulai saya awal kuliah pasca sampai selesai sampai saat ini kurang lebih 3 tahun. Nah kemudian eh, karena doi itu takdim ke apa ya, doi itu dia itu patuh banget ke orang tuanya dan ke Pak Kiai gitu. Nah, kebetulan kami kenal di pondok kayak gitu ya. Nah, kami kenal di pondok. Nah, dan dia itu apa ya, sudah hubungan selama gitu, kurang lebih 3 tahun dengan saya. Tapi ketika kemarin ketemu, nah, dan kebetulan ketemu sama Pak Yai juga. Kemudian ditawarin, katanya ditawarin dengan alumni pondok sini. Nah, saya berpikir eh, apakah dia belum dewasa, apakah dia labil. Secara kan hubungan saya dengan dia sudah kurang lebih 3 tahun seperti itu ya. Tapi ketika ditawari oleh Pak Yai dengan santrinya, oleh santrinya, tapi dia bilangnya kalau menurut Pak Yai baik, saya siap seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir loh, hubungan saya dengan dia selama kurang lebih 3 tahun itu dianggap apa kayak gitu. Apakah dia labil, apakah dia bisa dibilang belum dewasa, dan kemudian dia itu kebetulan anak anak pejabat ya, profesor Kemenag. Nah, apakah dia segala sesuatunya masih bagaimana orang tua seperti itu. Eh, jadi apa yang harus saya eh, lakukan? Apa ya? Apa yang bisa saya lakukan untuk kedepannya gitu loh, Ustaz. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu. Baik. Ya. Bismillah ya. Jadi untuk kakak yang bertanya, misalnya sudah jalin hubungan 3 tahun, tapi ternyata dia lebih memilih apa yang dipilih oleh orang tuanya atau kiainya, eh, apakah dia labil atau tidak, itu sebenarnya mungkin bisa jadi. Karena setiap orang beda-beda ya. Ada yang dia tuh fanatik banget, jadi takzim dan sami nawatokna banget dengan orang tua atau kiainya. Itu ada yang seperti itu modelnya. Ada yang semi, jadi artinya pertengahan. Dia ketika misalnya jumpa yang dirasa kiainya cocok, dia bisa jadi cari jalan tengah. Dia sebenarnya memilih kita. Baru dia ngajukan kita itu untuk diistikharahkan juga. Tapi saya ada seperti ini, kayak gimana? Apakah istikharahnya baik? Jika misalnya kiainya baru setelah itu istikharahkan, gitu kan, baru mengatakan bahwa oh sama ini juga nggak masalah, itu bagus sih, sudah berarti dia memilih kita. Nah, tapi kalau misalnya karena ini nanti berbeda-beda tergantung orangnya juga, ya. Ya kita nggak bisa memvonis itu bisa labil, tapi bisa jadi dia karena memang takzimnya luar biasa, kan ada dan ada saya jumpai kayak gitu juga.
Ada yang malah bertentangan, dilawannya juga. Karena saya merasa saya ini pilihan saya menjalani. Ada yang seperti itu. Jadi ada tiga versi memang kan. Cuman itu kan di luar dari kendali kita, Mbak. Ya, saya juga kita nggak bisa maksain juga. Kita boleh mungkin menjelaskan bahwa eh, Bismillah, kalau kita boleh ngajukan kayak itu ya. Bagaimana kalau saya juga kamu bilang, karena nanti kembali lagi, apakah dia memang memperjuangkan kita atau tidak, atau apakah setakzim itu atau sefanatik itu dia dengan kiainya, kita nggak tahu juga gitu kan. Nah, tapi ya karena ini udah di luar kemampuan kita ya, kita coba kita boleh ngajukan atau tadi kita hanya ya sabar pertama ya sabar. Memang yang berat ya, nggak mungkin gampang untuk menerimanya ya. Apalagi karena tadi sudah 3 tahun juga itu juga menjadi masalahnya. Kita mungkin sudah banyak membahas, gitu kan? Ya, jadi seperti itu. Tapi nanti coba di apa ya kita ngajukan juga boleh ya. Kita boleh berikhtiar, tapi kita hanya sampai pada batas kemampuan kita saja. Misalnya tadi bagaimana kalau kamu kenapa apakah kita boleh klarifikasi dulu, apakah memang karena setakzim itu, atau kamu memang lebih memilih nggak terlalu suka sama saya dan lain sebagainya. Sebenarnya saya memilih kamu katanya. Ya udah kita ngajukan ACC berikutnya atau proposal berikutnya bahwa coba kamu ngajukan kepada orang tua atau kepada apa namanya kepada kiainya itu bahwa kita yang dicoba diistihorohin. Nah, tapi di sini permasalahan awalnya adalah kita terlalu jauh menjalin komitmen di luar batasan syariat. Ini sebenarnya masalahnya. Jadi bagi perempuan itu sebenarnya kalau dalam koridor syariat itu nggak diperkenankan yang seperti ini. Karena resikonya tadi kecewa. Kita nggak bisa nebak masa depan seperti. Bahkan ada salah satu jamaah itu ya, dia menyampaikan minggu depan nikah batal. Ya gimana coba kalau sudah takdir nggak bisa seperti itu. Saya nggak kita nggak tahu juga kan. Ada salah satu klien itu yang bulan depan mau nikah, ini sudah tersebar undangan batal. Itu bayangkan gimana menanggung rasa malunya. Nah, jadi bagi perempuan tuh ini perbaikan selanjutnya. Kalau misalnya nanti ternyata dia memilih kita, alhamdulillah. Kalau tidak sudah kita sabar. Ya berarti memang bukan jodoh kita. Nah gitu ya. Kalau pesan Ustazah Halimah Ali terus, ya kalau misalnya dia ternyata menikah sama orang, memang berarti bukan jodoh kita. Tapi mungkin ini adalah efek karena kita tadi menjalin hubungan terlalu lama atau berharap dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya Mbak ya. Apapun nanti hasilnya, jika dia kembali, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya yakinlah pasti Allah berikan yang lebih baik lagi. Allah taala alam bisawab. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya sangat panjang lebar. Oke, bagaimana Kak Desi untuk pertanyaan apakah sudah terjawab secara tuntas? Ya, baik, terima kasih Ustadz. Oke, Semangat nih Mbak ya. oke. Bagi, oke aku ulangi lagi aja ya Kak ya, biar semuanya paham. Karena waktunya juga sudah larut malam, kita juga butuh beristirahat untuk mengistirahatkan jiwa-jiwa yang lelah. Bagi yang belum pertanyaannya belum saya bacakan, besok bisa atau nanti ya habis ini bisa langsung DM ke Instagramnya Ustadz Maulana Umar. Gak apa-apa ya Ustadz ya? Oke, Ya, biar semakin ya. dekat. Oke, Mungkin nanti mungkin ya kapan-kapan saya juga buat channel atau lain sebagainya untuk teman-teman ya. Atau ini juga oke. yang pengen belajar banyak tadi itu bisa di sana Bisa ya. di order ya, Di order teman-teman ya. semuanya. Oke, stay tune aja di IG-nya Ustadz. Nanti bakal ada chat room khusus untuk kalian yang masih penasaran. Oke, Ustadz, ini ada sebuah pesan dari salah satu teman Jovisa. Jadi untuk keluarganya, bapaknya ini sedang tidak baik-baik saja dan sedang dirawat di rumah sakit. Nah, di sini Ustadz diminta untuk berdoa, diminta untuk memimpin doa ke salah satu bapak dari Jevisa Talk pada malam hari ini. Oh ya, ada namanya nggak? Untuk namanya nggak ada, tapi ini Oh, ya. sebentar saya cari. Untuk Kak Asya Istira, halo Kak Asya.
Halo Kak Asya. Oke, Malam sebentar Ustadz. Oke, karena ya. ini masih belum on mic. Oh ya, orang tua dari Asya ya. Ya, Asya Istira di sini. Oke, kita langsung atau ada yang lain atau langsung doa atau seperti apa? Mungkin hanya itu saja Kak, dikirimkan doa untuk bapaknya Kak Asya yang semoga diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti semula. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita untuk menambah keberkahan ya. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya, kesehatan dan kesembuhan juga untuk orang tua dari sahabat kita, eh, Kak Asya tadi. Dan untuk teman-teman juga yang di rumahnya ada yang diuji orang tuanya dengan penyakit, semoga disembuhkan, diangkat penyakitnya, insya Allah disehatkan walafiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita juga berkah pada malam hari ini bisa kita amalkan. Allah permudah hati kita untuk senantiasa dekat padanya, bergantung hanya kepada Allah. Jodoh kita semakin dekat, rezeki barokah, insya Allah karir lancar, yang sedang memantaskan diri Allah permudah, insya Allah berjumpa dengan cerminan yang terbaik dan yang Allah ridhoi. Orang tua kita panjang umur, insya Allah ya. Yang sedang studi, insya Allah mudah dan sukses semuanya. Mari sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Semuanya 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. من نجاحنا وخصوصا لنيتنا ولصحة والدينا ولشفاء مرضانا خصوصا لأبي أختنا أحشى. هيا على تلاوة أم الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. Ampunilah dosa-dosa kami, wa zunuba walidaina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana sigara, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mata wal barakah. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu, kenikmatanmu dan barokahmu ya Allah. وأنزل السكينة لنا والبركة وحسن الخاتمة والاستقامة خصوصا على أهل هذه الجماعة جوفسه برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ولا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما خصوصا لأبي أختنا أحشى برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على حبيبك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, terima kasih Ustadz Maulana Akbar sudah berdoa pada malam hari ini. Oke, sebelum acara ini saya tutup, boleh dinyalakan semuanya dong untuk kameranya dan kita akan melakukan sesi dokumentasi pada acara pada malam hari ini. Oke, untuk dokumentasi apakah sudah siap? Siap. Oke, terima kasih Bang Ilham. Oke, ayo semuanya Ayo. diperlihatkan. Ayo diperlihatkan semuanya wajah-wajah cantik Oh, dan ganteng-gantengnya. itu Oke, silakan on cam ya. oke, silakan on cam semuanya, teman-teman. Sobat Jovisa.
Saya tunggu berapa detik lagi. Kalau tidak ada, mari kita mulai ya. Oke, Di silahkan Bang Ilham. ini ada 2 slide. Slide pertama, sebentar. Hmm, sebentar. Pastinya ini. Kita tunggu sebentar ya. Hmm, Oke, karena udah, mari kita mulai. 1, 2, 3, tahan. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, sebentar. Slide kedua, 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi, 1, 2, 3, tahan. Udah, Anas. Ya, oke, terima kasih semua teman-teman Jovisa yang udah mau bergabung pada acara pada malam hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada Ustadz Maulana Umar. Terima kasih Ustadz sudah mau meluangkan waktunya dan berbagi ilmu serta informasi terkait materi kita pada malam hari ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan berbagai kehilafan yang tadi sengaja. Oke, akhir kata dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan atau Zoom meeting yang selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama sampai jumpa semuanya, teman-teman. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Kalau butuh PPT-nya tadi bisa dikontak ke apa ya? Admin. Oke Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.